adik-adik semuanya. Hai. Shalom. Shalom, shalom bagimu. Ada sukacita adik-adik? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Saat ini Bunda Bella tidak sendiri adik-adik. Bunda Bella ditemani oleh Hai, nama saya Queen. Hai, nama saya Bella. Hai, nama saya Lisa. Hai, nama saya Claudia. Iya adik-adik, jadi kita rame ya. Walaupun sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita hanya online, Bunda berharap bahwa ini tidak mengurangi sukacita kita semua. Tapi seharusnya kita tambah semangat lagi karena setiap minggu kita akan terus berjumpa. Nah adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, Bunda ajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Kami mendapatkan berkat, kasih dan setiamu di dalam kehidupan masing-masing kami. Tuhan Yesus, di saat ini kami semua berkumpul dalam ibadah secara online. Biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap kami di saat ini dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah mau jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Teman-teman, kita akan terus memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami sudah
memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari apa kata firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa berguna bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Teman-teman, pada hari ini pembacaan kita terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 dan 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Pembacaan kita yang kedua yaitu di 1 Petrus 2 ayat 9 dan ke-10. Ayatnya yang ke-9 dengan perikop Yesus Kristus batu penjuru. Ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang memperkenalkan GPI Papua. Nah, adik-adik pasti tahu kan GPI itu kepanjangannya apa? Ya, benar sekali, GPI adalah Gereja Protestan Indonesia. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja, dan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya apa? Yang artinya adalah dipanggil keluar. Jadi, gereja adalah persekutuan atau kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dalam dunia. Nah, orang-orang percaya itu apa, Bunda? Orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dari belenggu dosa dan maut. Adik-adik, pertanyaannya adalah siapakah orang-orang percaya itu? Nah, orang-orang percaya itu adalah adik-adik, kakak pengasuh, bunda, yanda, mama, dan papa yang percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nah, jadi ternyata gereja itu bukan hanya gedung atau gereja itu bukan hanya tempat ibadah orang Kristen, tetapi gereja itu adalah kita. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita dan yang telah mati di tiang kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, begitupun kita di masa sekarang ini sebagai gereja. Kita sebagai gereja mempunyai tritugas panggilan gereja. Adik-adik pasti pernah dengar kan tritugas panggilan gereja, yaitu yang pertama bersekutu, kedua bersaksi, dan ketiga adalah melayani. Bersekutu yang biasa kita sebut dengan koinonia. Adik-adik pasti pernah tahu kan, pernah dengar kan? Nah, bersekutu yang biasa kita sebut dengan koinonia adalah menghimpun anggota jemaat dalam persekutuan peribadatan. Nah, contohnya itu seperti ibadah minggu di gereja, atau adik-adik dalam mengikuti ibadah par, atau kakak-kakak pemuda, ibadah pemuda. Lalu ibu-ibu di ibadah perwata, bapak-bapak di ibadah perpri, ataupun opa dan oma di ibadah lansia, dan ibadah yang dilakukan di dalam lingkungan gereja. Itu yang disebut sebagai koinonia. Kedua adalah marturia. Marturia adalah bersaksi. Nah, bersaksi itu adalah kita memberi kesaksian, memberitakan Injil sebagai berita keselamatan dari Tuhan kepada manusia. Nah, contoh yang paling konkret apa? Yaitu adik-adik, biarpun kita masih kecil, tapi kita bisa bersaksi sebagai saksi Tuhan Yesus, yaitu lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Nah, yang ketiga adalah melayani atau diakonia. Nah, adik-adik, melayani di sini bukan hanya sebatas kita seperti pelayanan di gereja, kita sebagai singer atau sebagai kolektan dan lain-lain, tetapi melayani di sini adalah di dalam perbuatan nyata kita, di dalam kehidupan, bukan saja sebagai berjemaat, tetapi juga masyarakat dan orang-orang yang tidak beriman juga kita harus melayani, karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, tadi kita sudah mendengar tentang gereja yang hidup. Sekarang kita akan belajar tentang gereja yang mandiri. Kemandirian, kata dasarnya adalah mandiri. Nah, mandiri adalah berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Begitupun juga dengan gereja kita, GPI Papua. GPI Papua mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh jemaat untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi tanpa tergantung kepada lembaga lain. Nah, adik-adik, jadi kemandirian gereja ada 3. Yang pertama adalah kemandirian di bidang daya. Bicara tentang daya adalah kemampuan atau kekuatan. Itu kita pakai dan kita berdayakan untuk memuji Tuhan di tengah-tengah dunia ini. 2 adalah kemandirian di bidang dana. Nah, berbicara tentang dana berarti kita berbicara tentang keuangan. Gereja haruskan untuk mampu mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri. Adik-adik, yang ketiga adalah kemandirian di bidang teologi. Nah, dalam hal ini gereja dituntut untuk mampu menjawab setiap persoalan-persoalan baik individu, dalam keluarga, masyarakat, bahkan di dalam negara, tetapi harus berpedoman kepada firman Tuhan. GPI Papua berdiri atas kehendak Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga telah memberikan perintah kepada murid-murid bahwa murid-murid harus menjadi saksi Tuhan Yesus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, termasuk kita di tanah Papua. GPI boleh ada di tanah Papua dan mulai melembaga pada tanggal 25 Mei 1985. Dari hasil penginjilan beberapa badan zending seperti NZG pada tahun 1797, UZV tahun 1860, Perkumpulan Biji Sesawi dan Ora et Labora pada tahun 1930, GPM pada tahun 1935, dan ZPM pada tahun 1936. Ya, adik-adik, yang tadi Bunda sebutkan adalah badan zending atau yang biasa kita sebut sebagai Badan Penyelenggara Penyebaran Agama Kristen. Untuk adik-adik ketahui, GPI di tanah Papua memiliki 15 kasis. Nah, adik-adik lihat nih, ternyata banyak sekali jemaat GPI yang tersebar di tanah Papua. Adik-adik, dari tahun 1985 saat GPI mulai melembaga sampai tahun 2021 saat ini, betapa besar campur tangan Tuhan di dalam perkembangan GPI di tanah Papua. Ini janji Tuhan, adik-adik. Janji di mana sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus telah berjanji kepada para murid bahwa Ia akan memberikan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, kepada para murid untuk memperlengkapi para murid dalam memberitakan Injil. Demikian Bunda, adik-adik, dan kita semua jemaat GPI di tanah Papua diperlengkapi dengan roh yang sama seperti para murid untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di tanah Papua. Seperti yang terkandung dalam Tritugas Panggilan Gereja, yaitu apa adik-adik? Koinonia atau bersekutu, marturia bersaksi, dan diakonia melayani. Semoga cerita Alkitab yang singkat ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan rasa cinta dan bangga kita kepada GPI di tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, untuk kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, biarlah firman yang baru saja kami dengar Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari,
Tuhan, berikanlah bagi kami roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini, baik dari lingkungan keluarga, di tempat sekolah kami Tuhan, di lingkungan gereja, di masyarakat, maupun di mana-mana saja kami berada. Tuhan Yesus, berkati kami yang saat ini sedang beribadah online, maupun teman-teman kami yang belum sempat beribadah Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga kami dimanapun saja kami berada. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami mau selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepada kakak-kakak pengasuh, kepada Bunda dan kepada Yanda. Tuhan, berikanlah bagi mereka roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam mendidik kami Tuhan, agar mereka dapat mendidik dan membimbing kami di dalam kasih dan sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika di saat ini ada teman-teman kami yang sakit Tuhan Yesus, dimanapun saja mereka berada, Tuhan Yesus adalah tabib yang benar, dokter yang baik. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati teman kami, obat-obatan, makanan, dan minuman yang orang-orang yang mereka kasihi sediakan. Kiranya Tuhan Yesus mau menjamah agar kesembuhan dapat mereka terima. Lalu Tuhan, di saat pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus mau selalu menjaga kami dimanapun saja kami berada. Lalu inilah doa kami Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mohon kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kami Yesus Kristus di dalam tuntunan Roh Kudus mau tinggal menyertai kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Sebelum kita berpisah, Bunda mau ingatkan kita semua untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!